Yanto, sebelum saya tanya soal proses pembuatan film animasi ini, saya tertarik pada ceritanya. Iya. Nah, ini kan pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu 10 November 1945. Iya. Masih banyak versi mengenai pertempuran ini. Tapi kalau versi film Anda ini, apa sebenarnya yang terjadi pada 10 November 1945? Memang kalau versi film kita, sebetulnya kan ini film fiksi, tapi dibalik latar belakang Battle of Surabaya. Film ini adalah tentang Musa. Sebetulnya yang ingin kita sampaikan, lebih baik saya katakan begitu, adalah supaya anak-anak kita mengenal pahlawan-pahlawan kita. Tetapi yang menjadi pahlawan di film ini sebetulnya Musa ini. Intinya sebetulnya pahlawan itu adalah ego kita. Mulai dari aku. Nah, setelah aku pasti akan terjadi konflik. Maka perkembangan ego dari Musa inilah yang ingin kita sampaikan. Setelah itu keluargaku, ya kan? Setelah itu bangsaku. Setelah itu adalah perdamaian dunia, rahmatan lil alamin. Itulah orang Indonesia yang ingin saya sampaikan kepada dunia melalui film ini. Melalui film ini. Karena ini film animasi, apakah ada sutradaranya? Ada orang-orang di balik layar ini selain Anda? Oh ya, jelas. Sutradaranya Pak Arianto Juniawan. Apa yang mau disutradarai? Wong ini tinggal gambar. Emang orang-orang ini disuruh kamu aktingnya seperti ini, kamu lari ke sana, kan nggak bisa. Iya, di situ ada yang namanya sinematografi, iya kan. Sebetulnya akting di film ini juga tetap ada, dan itulah yang mengatur sutradara. Kita panggilkan sutradara dan ada namanya background artist. Iya, betul. Oke, Arianto dan Vera Herlina. Kalau kita bicara sutradara kan mengarahkan aktor-aktor. Kalau di film animasi ini apa ya peran Anda? Paling utama adalah memvisualkan sebuah cerita. Itu aja. Intinya itu. Oke. Kalau gerak kemudian mimik apa segala macam itu Anda yang mulai membayangkan apa yang harus terjadi di film ini, begitu? Semuanya. Jadi semua yang beraspek visual, cerita, storytelling. Ibaratnya di sini kita menceritakan storytelling seperti pendongeng diwujudkan dalam bentuk visual. Kayak gitu. Itu peran sutradara di situ. Oh, jadi ada ya perannya ya? Iya, ada. Berapa orang yang terlibat dalam pembuatan film ini? Semuanya sekitar 170 orang untuk MSW Pictures. Khusus yang Battle Surabaya sekitar 90 sampai 100-an orang. Baik, tadi kalau disebutkan bahwa ada Musa sebagai tokoh utama, lalu tokoh lainnya siapa ya? Tokoh yang lain ada Danu, ada Yumna. Siapa Danu, siapa Yumna? Oke. Musa adalah tokoh fiktif yang kita ciptakan di usia 14-15 tahun. Terus Yumna itu tokoh perempuan, juga tokoh fiktif kita ciptakan di usia 15 sampai 16 tahun. Kemudian ada tokoh Danu, itu kita ciptakan di usia 21 tahunan gitulah. Mengapa dipilih tokoh anak-anak? Bukan tokoh pemuda yang heroik, badannya besar gitu, bertato mungkin. Supaya setiap anak, oh saya bisa menjadi Musa. Kalau sudah rahmatan lil alamin, punya manfaat untuk semua orang. Itulah bahasa kita adalah yang disebut dengan pahlawan. Vera, di film ini Anda adalah background artist. Ya. Peran background artist itu apa di sini? Jadi di studio animasi itu kan dibagi beberapa divisi. Nah, orang kan taunya kalau studio animasi itu cuma animator semua di dalamnya. Tapi kita tuh ada nih dibagi divisi-divisi. Ada animator, ada layout, ada background artist, terus ada divisi sound dan divisi compose. Sebagai background artist apa yang dilakukan? Background artist itu tugasnya tuh kita tuh bikin gimana sketsa itu jadi hidup. Kita warnain dia, kita lukis. Jadi misalnya gini, aku layout bikin gambar ini perang. Habis itu drop ke background artist. Habis itu background artist harus bikin itu tuh sesuatu yang menyeramkan, dimana rusak,
bangunannya runtuh. Kayak kita tuh harus ini seperti di belakang saya ini kayak ya? gini, kayak gini. Oh. Jadi pertama kalau dari sketsa kan cuma hitam putih, garis gitu. Pak Yanto, pertempuran ini kan tadi dilihat ada Bung Tomo ya, yang suaranya di radio menggelegar, memberikan semangat kepada arek-arek Surabaya untuk terus bertempur. Peran Bung Tomo di dalam film ini apa yang digambarkan itu? Jadi kalau saya bahasanya karakter Hollywood, Musa itu sebagai hero. Bahasa apa tadi? Hollywood, modelnya karakter Hollywood. Sehingga memang Hollywood. kita pasarnya saya katakan tadi adalah worldwide ini ya kan. Pasar kelas dunia. Bung Tomo itu adalah bagian dari yang namanya hero juga ya kan. Kalau Yumna tadi disebutkan adalah allies ya kan, sekutunya Musa. Kemudian pacarnya. Iya. Pacaran nggak mereka? Iya. Rahasia, ya rahasia. Nonton sendiri. Nonton sendiri. Kemudian kalau Danu tadi, kalau di bahasa kita namanya shifter. Jadi apa itu? Seseorang yang bisa berubah-ubah. Spoiler nih. Iya. Sedikit. Nah, tapi nanti ini nggak boleh. Nggak boleh. Oh, dimarahin sutradara. Kemudian ada tokoh-tokoh lain yang bisa menyebabkan Musa itu berpetualang, diawali oleh Kapten Yoshimura. Nah, itu adalah kita sebut sebagai herald kalau dalam bahasa film kita. Kemudian ada lagi tokoh yang luar biasa yang sebagai pelawaknya ya kan. Nah, itu berfungsi sebagai yang saya sebut ya tadi namanya Yoshimura itu herald itu sebagainya. Kemudian ada fungsi-fungsi lain yang jumlahnya kalau di film Hollywood itu ada 8. Supaya kita lebih lengkap ditambah 2 ya kan. Menjadi 10 ya. Supaya gampang dihafal, yaitu ada parent dan ada children. Oke, ada orang tua dan ada anak-anak. Iya. Di pertempuran 10 November ini yang masih jadi misteri adalah kematian dari Jenderal Malabi yang waktu itu menjadi pimpinan tertinggi dari pasukan Inggris yang ada di Surabaya. Banyak orang menafsirkan kematian Malabi dengan berbagai versi ya. Nah, tapi ada yang bilang bahwa anak muda arek-arek Surabaya yang nembak dia sampai mati, kemudian mobilnya di granat. Tapi di dalam cerita versi Anda ini ada nggak Malabi diceritakan di situ? Jadi memang kita ceritakan, tetapi sengaja biar penonton yang menebak siapa yang membunuh Malabi. Akan terungkap di sini. Ya. Versi nanti cerita silakan Anda. nonton saja. Jadi seseorang jahat pasti punya kebaikan. Seorang yang baik juga punya titik lemah dari kejahatan. Jadi di film ini memang kita buat balance ya. Karena apa? Ini film yang akan saya jual ke pasar dunia. Dan itulah sebetulnya emasnya Indonesia masa depan itu adalah animated feature film ya kan, yang worldwide. Kenapa? Kalau pasar Indonesia itu hanya 900 miliar. Asia Tenggara 9 triliun. Asia Pasifik 130 triliun, worldwide 430 triliun. Apa tidak suki? Suki. Baik, menarik ya. Anda begitu optimistis bahwa industri perfilman dalam konteks industri kreatif ini akan menjadi sumber tambang emas bagi sekali. Bangsa Indonesia. Itu keyakinan yang kuat sekali ya. Nah, menarik sekali karena Battle of Surabaya ini juga saya dengar sudah ditawar oleh Hollywood, oleh Walt Disney. Walt Disney. Tapi Anda tidak mau kasih. Nah, ini menarik. Tapi jangan dijawab dulu. Ya, kita rehat. Ikuti terus Ki Candy. Anda bersedia nggak kalau dihapuskan nama Anda semuanya, kemudian dibeli dengan harga yang mahal tadi?